Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Al-Quran Hadis bersama saya, Pak Lihul. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi Al-Quran Hadis bab 1 pada buku Al-Quran Hadis kelas 8 Madrasah Sanawiyah. Adapun tema pada kesempatan kali ini yaitu Kubaca Al-Quran dengan tepat berdasarkan kaidah tajwid. Materi pokok yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang mat iwad, mat layin, dan mat arid lisukun. Namun sebelum kita masuk kepada materi, mari kita berdoa memohon kepada Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua sehingga pada akhirnya nanti kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita membahas tentang mat iwad, mat layin, dan juga mat arid sukun, terlebih dahulu akan Bapak sampaikan kompetensi dasar pada materi kali ini. Kompetensi dasar pada materi ini yang pertama 3.1 yaitu memahami ketentuan hukum bacaan mat iwad, mat layin, dan mat arid lisukun. Yang kedua 4.1 yaitu mempraktekkan hukum bacaan mat iwad, mat layin, dan mat arid lisukun dalam Al-Quran surah pendek pilihan. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, peserta didik mampu memahami ketentuan hukum bacaan mat iwad, mat layin, dan mat arid lisukun dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mempraktikkan hukum bacaan mat iwad, mat layin, dan mat arid lisukun dalam Al-Quran surah pendek pilihan dengan benar. Selanjutnya kita akan mulai membahas materi tentang mat iwad, mat layin, dan mat arid lisukun. Hukum bacaan mat iwad, mat layin, dan mat arid lisukun. Yang pertama yaitu mat iwad. Di sini akan kita bahas 3 poin. Yang pertama pengertian, kemudian cara membaca, dan yang ketiga adalah contoh. Yang pertama, pengertian. Secara bahasa, mat artinya panjang, iwad artinya pengganti. Selanjutnya, pengertian secara istilah. Mat iwad yaitu bacaan yang dibaca panjang sebagai pengganti dari fathatain atau seringkali kita sebut fathah tanwin yang diikuti alif karena dibaca waqaf. Selanjutnya, cara membaca mat iwad yaitu dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Yang selanjutnya, contoh dari hukum bacaan mat iwad. Di sini Bapak tuliskan lafaz wal 'adiyati dhabhan. Dibaca
wal 'adiyati dhabha, wal 'adiyati dhabha. Contoh yang berikutnya yaitu fal muriyati qadhan, dibaca fal muriyati qadha, fal muriyati qadha. Ya, baik. Kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang mat layin. Pada pembahasan mat layin ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama pengertian, yang kedua syarat, yang ketiga cara membaca, dan yang keempat contoh. Pengertian mat layin, yang pertama secara bahasa, mat artinya panjang, layin artinya lunak. Selanjutnya pengertian mat layin secara istilah yaitu bacaan panjang yang dibaca lunak. Yang selanjutnya syarat dari mat layin yaitu apabila terdapat waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti. Yang selanjutnya cara membaca mat layin yaitu dibaca panjang 1 atau 2 atau 3 alif, atau dengan istilah lain 2 atau 4 atau 6 harokat. Adapun contoh dari mat layin yaitu li'ilafi Quraisy, li'ilafi Quraisy. Baik, selanjutnya ilafihim rihlatash shita'i was-shayf, ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Ya. Yang selanjutnya dan merupakan materi terakhir pada pembahasan kali ini yaitu mat arid lis sukun. Ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama pengertian, yang kedua cara membaca, dan yang ketiga adalah contoh. Yang pertama pengertian mat arid lis sukun. Secara bahasa, mat artinya panjang, arid artinya baru atau tiba-tiba, sukun artinya mati. Secara istilah, mat arid lis sukun yaitu bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mat tabi'i atau mat asli bertemu dengan huruf yang dibaca waqaf atau berhenti, baik berhenti di akhir ayat maupun di tengah ayat. Yang selanjutnya cara membaca mat arid lis sukun yaitu bisa dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Cara membaca ini disebut dengan qasr. Yang kedua, mat arid lis sukun bisa dibaca panjang sepanjang 2 alif atau 4 harokat. Cara baca ini disebut dengan tawassut, yaitu cara membaca pertengahan. Yang ketiga, mat arid lis sukun bisa dibaca panjang sepanjang 3 alif atau 6 harokat, yang disebut juga dengan cara membaca dengan metode tul. Selanjutnya, contoh dari bacaan mat arid lis sukun. Bapak contohkan lafaz dari surat An-Nas yaitu Malikin nas, Malikin nas. Baik, contoh yang kedua, kun fayakun, kun fayakun. Ya, demikian tadi pembahasan tentang mat iwad, mat layin, dan mat arid lis sukun.
Mudah-mudahan kita bisa memahami dengan baik apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, untuk mengukur seberapa tingkat pemahaman kita terkait dengan materi yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini, di sini Bapak sudah mempersiapkan 3 soal sebagai bentuk evaluasi guna untuk mengukur tingkat pemahaman terkait dengan materi yang sudah kita pelajari. Baik, yang pertama, bacaan panjang ketika ada tanwin fathah atau fathatain dibaca waqaf pada akhir kalimah, baik berhenti karena terdapat tanda waqaf atau karena kehabisan nafas, adalah pengertian dari mat iwad. Next, soal yang kedua, Adinda membaca Quran surah Al-Quraisy. Setiap berhenti membaca di akhir ayat, Adinda harus membaca yang benar sesuai hukum bacaan. Mari bersama-sama berpikir. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah mat layin. Baik, soal selanjutnya. Berikut ini adalah contoh bacaan mat layin kecuali. Yang pertama, li ila fi Quraisy. B, ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. C, malikin nas. D, wa amanahum min khauf. Ya, mari 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah C, malikin nas, karena itu merupakan salah satu contoh dari bacaan mad arid lis-sukun. Baik para siswa atau anak-anak sekalian, demikian materi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.